Halo semua, kami dari tim RJA akan mempresentasikan pitch deck kami mengenai tentang produk Yummy Straw, yaitu adalah sedotan inovatif, ramah lingkungan, dan bisa dimakan. Nah, sebelum lanjut ke pitch deck kami, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dari saya sendiri adalah Dionysius Donapta, CEO dan founder dari Yummy Straw ini. Lalu ada Gabriel Arden sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Lalu ada Cokorda Gede Raditya sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Lalu Mikael Bramantio sebagai CMO atau Chief Marketing Officer, dan Calvin Ardian sebagai Chief Operating Officer atau COO. Masalah plastik khususnya sedotan sekali pakai telah menjadi isu serius yang mengancam lingkungan, khususnya di lingkungan laut. Tapi bagaimana jika kita bisa menyelesaikan masalah itu sambil tetap menikmati minuman favorit kita? Nah, disitulah Yummy Straw akan hadir sebagai sedotan yang bisa dimakan, ramah lingkungan, praktis, dan seru. Sekarang adalah memastikan bahwa ide ini tidak hanya berhenti menjadi produk, tetapi menjadi gerakan. Di sini saya akan memimpin arah strategis, menjalin kerjasama dengan mitra F&B, dan memastikan visi Yummy Straw terus hidup, mengurangi limbah plastik, sambil mengalami pengalaman yang menarik. Yummy Straw sendiri memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar sedotan ramah lingkungan. Pertama, produk kami menggunakan bahan alami yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga bisa dimakan, sehingga menghilangkan limbah sama sekali. Ini berbeda dengan sedotan kertas atau logam yang masih menghasilkan sampah. Kedua, kami menghadirkan berbagai varian rasa dan warna yang membuat pengalaman minum lebih menyenangkan dan menarik bagi konsumen muda dan pecinta minuman kekinian. Nah, yang ketiga, tim kami memiliki kapabilitas lengkap mulai dari riset teknologi bahan, strategi bisnis, pemasaran digital, hingga distribusi. Sehingga produk kami siap untuk scalable secara cepat dan efisien. Kombinasi inovasi produk dan fokus pada pengalaman konsumen ini menjadikan Yummy Straw unik dan sulit ditiru oleh pesaing konvensional. Next. Oke, potensi pasar untuk Yummy Straw sangat besar dan terus tumbuh. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan konsumsi minum siap saji dan minuman kekinian yang sangat tinggi, dengan jutaan pelanggan bubble tea, kopi kekinian, dan restoran yang menggunakan sedotan setiap hari. Berdasarkan data industri F&B, segmen minuman siap saji di Indonesia diperkirakan bernilai miliaran dolar per tahun dan tumbuh rata-rata 2 digit setiap tahunnya. Selain itu, tren global dan domestik yang semakin peduli terhadap isu plastik dan lingkungan membuka peluang besar untuk produk ramah lingkungan seperti Yummy Straw. Target kami mencakup segmen retail, konsumen muda, serta bisnis F&B skala kecil hingga menengah, sehingga potensi pasar awal diperkirakan mencapai puluhan juta dolar di dalam negeri dan berpotensi ekspansi ke regional Asia Tenggara. Nah, produk Yummy Straw ini tersedia dalam berbagai rasa dan warna, dan juga tentunya aman dikonsumsi dan tahan dalam minuman. Nah, kami ini mengembangkan sedotan agar yang bisa dimakan dari bahan-bahan alami, seperti agar-agar dan tapioka, dan kami berfokus agar sedotan ini aman, tahan lama dalam minuman, dan tetap enak saat dimakan. Kemudian untuk model bisnis dari Yummy Straw ini, kami berfokus pada revenue stream-nya, yaitu pendapatan Yummy Straw ini berasal dari konsumen langsung. Ya ini bekerja sama dengan kafe dan restoran dan juga brand-brand minuman. Kemudian di pricing strategi, kami menggunakan strategi value based pricing dengan menyesuaikan harga terhadap nilai yang berkelanjutan dan inovasi yang ditawarkan. Harga kami tetap bersaing, namun secara kualitas kami menggunakan bahan alami dan keunikan dari kami sendiri. Selanjutnya ada customer retention. Retensi pelanggan dibangun melalui kampanye edukasi lingkungan, program loyalitas seperti Green Point, serta penyediaan varian rasa dan bentuk yang menarik. Kemudian feedback pelanggan dimanfaatkan untuk inovasi produk, memastikan konsumen merasa menjadi bagian dari gerakan Buy Plastic Straw. Dan kami juga membuka peluang custom order dan kerjasama kampanye lingkungan. Dengan model bisnis ini, kami bisa bertumbuh dan berkelanjutan sekaligus membawa dampak positif bagi lingkungan. Oke, selanjutnya.
Lalu masuk ke dalam rencana pemasaran, kami menggunakan 2 strategi, yaitu yang pertama online dan offline. Untuk pemasaran online, kami memanfaatkan platform e-commerce seperti TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee, yang saat ini sangat populer dan memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Kami juga aktif membangun brand awareness kami melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Di platform ini, kami akan membuat konten yang engaging dan edukatif, serta memanfaatkan tren yang sedang viral agar produk Yamistral lebih dikenal luas. Lalu yang kedua, strategi offline kami juga kami melakukan secara online. Fokus kami adalah menggandeng UMKM seperti kedai kopi lokal, kafe, dan pelaku usaha kuliner yang bisa menggunakan Yamistral sebagai bagian dari pelayanan mereka. Lalu, kami juga berencana untuk aktif mengikuti berbagai event yang bertemakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan nilai produk kami yang ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Lalu untuk analisis kompetitornya, yang pertama ada sedotan kertas. Sedotan ini dikenal ramah lingkungan, namun memiliki kelemahan yang cukup signifikan, yaitu mudah hancur saat digunakan terlalu lama, dan harganya juga tergolong mahal. Ini membuat penggunaannya menjadi kurang nyaman dan tidak efisien. Lalu, sedotan plastik biasa. Keunggulannya adalah di harga yang sangat mudah dan produksinya yang massal. Tapi, dampaknya terhadap lingkungan ini sangat besar karena tidak dapat teroleh dengan cepat, sehingga tidak ramah lingkungan dan sudah mulai dibatasi penggunaannya. Lalu, sedotan stainless steel yang menjadi alternatif karena bisa digunakan berkali-kali. Tapi dari sisi praktisnya, sedotan ini tidak terlalu praktis karena harus dicuci setelah digunakan dan harganya juga cukup mahal. Dan yang terakhir adalah miliknya kami, yaitu Yamistral. Kami menawarkan solusi yang inovatif dan unik. Yamistral bisa dimakan, ramah lingkungan, enak, praktis digunakan, dan tampilannya juga menarik. Jadi selain sebagai sedotan, produk kami ini juga memberikan nilai tambah sebagai cemilan. Oke, selanjutnya untuk mendukung pertumbuhan Yamistral, kami sedang mencari pendanaan sebesar 500 juta rupiah. Dana ini akan kami alokasikan untuk 3 hal utama. Yang pertama itu ada pemasaran dan branding digital, terutama di platform seperti TikTok dan Instagram, untuk menjangkau konsumen muda yang peduli lingkungan. Terus yang kedua ada ekspansi produk. Ekspansi produk ini untuk agar kami bisa memenuhi permintaan dan dari mitra UMKM dan bisnis F&B yang terus bertambah. Yang ketiga itu ada riset dan pengembangan. Guna menciptakan varian rasa dan warna baru yang lebih menarik dan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Dengan strategi harga berbasis nilai, kami memastikan bahwa produk kami tetap kompetitif, namun tetap mencerminkan kualitas dan inovasi yang kami tawarkan. Next. Lalu, Yamistral telah menyusun roadmap pengembangan bisnis untuk tahun 2025 hingga 2026, yang penetapan sebagai berikut. Di bulan Juni sampai bulan Juli 2025, kami akan menyelesaikan finalisasi sedotan edible dengan fokus pada rasa, warna, dan ketahanan dalam minuman. Lalu pada bulan Agustus sampai September, kami akan memproduksi batch awal untuk uji pasar dan memulai kerjasama dengan 5-10 mitra UMKM dan kafe. Lalu pada bulan Oktober, kami akan melakukan launching resmi online melalui Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop, disertai kampanye promosi media sosial. Bulan November sampai Desember, kami akan mengevaluasi penjualan, mengembangkan varian baru, serta menyempurnakan produk berdasarkan feedback konsumen. Pada tahun 2026, kami akan melakukan ekspansi ke retail besar, hotel, restoran, dan menjajaki peluang ekspor ringan. Kami percaya tahapan ini realistis dan berdampak untuk memperluas jangkauan serta memperkuat posisi Yamistral di pasar. Sama-sama kami percaya bukan hanya tentang minuman dengan sedotan baru, tapi tentang memulai kebiasaan baru yang berdampak positif. Mari kita kurangi sampah plastik atau sedotan sekaligus dengan Yamistral. Sekian dari pitch deck kami, terima kasih.